Wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud an Abdullah Al-Mujani saking Abdullah Al-Mujani. Salata sapa sira kabeh qoblal maghribi ing dalem sadurunge salat maghrib. Rakaataini ing rong rakaat liman kadue wong sakang karep sapa man. Jadi ada salat qobliyah maghrib. Kalau mengatakan dulu ada qobliyah maghrib ada. Jadi sholatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat 5 saat bagi orang yang mau. Mau silahkan sholat. Enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan enggak ada ya enggak boleh, orang ada. Kalau situ mau melaksanakan silakan. Enggak ya enggak apa-apa. Ada hukumnya juga sunnah. Wa Abdur Rojak lan ngariwatkeun sapa Abdur Rojak Imam Abdur Rojak. An makul saking makul mursalan hale rupa hadis mursal. Man utai sapa wong iku sholat lamun sholat sapa man ba'dal maghribi ing dalam sause maghrib. Setelah sholat maghrib sholat sunnah rakaataini ing 2 rakaat, 2 rakaat. Qabla ayyatakallama ing dalam sadurunge enta guneman sapa man. Maksudnya sebelum bicara nih bicara yang urusan dunia. Nah, kita biasa zikir. Nah, itu enggak termasuk, tak apa-apa maksudnya. Itu zikir. Kutibata maka den tulis apa rakaataini fi illiyina ing dalam surga iliyin. Maka siapa yang sholat 2 rakaat setelah maghrib sebelum berbicara, maksudnya bicara yang bukan zikir. Kalau zikir nggak apa-apa, kita biasa selalu wiridan dulu. Maka akan dicatat di surga iliyin. Artinya ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Wal Baihaqi lan ngaruatkeun sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi an Hudzaifah saking sahabat Hudzaifah. Ajilu age-age sapa sira kabeh. Cepet-cepetlah kamu sekalian. Rakaat ing salat 2 rakaat badal maghribi ing dalam sawise salat maghrib. Itu repa'a kena den laporakeun apa rakaat ini. Mal amaling dalam sartane amal cepet-cepetlah sholat 2 rakaat setelah maghrib karena supaya dilaporkan amal. Karena begini, ada laporan tahunan ya amal nih, laporan tahunan itu di malam nisfu Saban ya. Juga ada laporan mingguan, mingguan malam Jumat. Ada laporan harian maghrib. Ayo cepat-cepat sholatnya. Ya kan udah maghribnya lambat. Lumba dia. Itu kalau menurut kaul jadid, waktu maghrib ini sebentar. Lihat aja di kitab takrib. Waktu maghrib nih, waktu maghrib kita adzan dan maghrib. Adzan, kemudian kita wudhu, kita pakai pakaian ya menutup aurat. Kemudian sholat 5 rakaat habis sholat. Masuk waktu isya. Menurut kaul jadid. Tapi di kita nih yang dipakai kaul qadim. Padahal sebenarnya kalau yang umum idza ta'arada bainal qadim wal jadid qudimal jadid. Kalau bertentangan dua pendapat Imam Syafi'i yang dahulu dengan yang baru, mesti yang dimenangkan yang baru tuh. Pendapat Ade misalkan pendapat Ade yang dulu dengan yang sekarang bertentangan, yang menang yang mana? Yang baru kan? Tetapi ada beberapa hal aja. Menurut penelitian ulama, ketika bertentangan antara yang qadim sama yang jadid, yang dimenangkan yang qadim. Ada beberapa hal. Jadi salah satu di antaranya adalah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib. Itu ya. Mana tadi? Wabnu Sunni atau Wabnu Sina. Lan ngatakan sapa Imam Ibnu Sunni, ada yang baca Ibnu Sina. An Ummi Salamah saing Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat ngandika sapa Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Kanjeng Nabi. Jadi
Abu Salamah suaminya Ummu Salamah ini cantik luar biasa, suaminya ganteng biasa kan, cantik ejeng anu ganteng pas jadi pasnya di pas iya kan udah cantik, Ummu Salamah cantik, suaminya meninggal di medan jihad. Nangis Ummu Salamah, sedih. Siapa yang nggak nangis? Datang kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, wahai Ummu Salamah, kamu dalam keadaan musibah berdoalah minta pengganti yang lebih baik. Orang ini kalau musibah nih berdoa dikabulkan. Kabul. Udah doa Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah tawarin nama Abu Bakar, enggak mau ini enggak mau. Akhirnya nikah sama kanjeng Nabi. Berarti yang benar dapat yang lebih baik daripada suami. Dan itu ini apa? Ini loh apa? Makbul. Coba aja kasih tahu model perempuan kalau dapat musibah gitu ya. Tinggal suaminya doa saat itu. Tawakal sama Allah, mesti dapat pengganti yang lebih baik. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan soropa ing dalam nalikane buyaran sapa kanjeng Nabi min salatil maghribi saking salat maghrib. Dan Nabi udah selesai salat maghrib. Ya dahulu mangka manjing sapa kanjeng Nabi betahu ing umay kanjeng Nabi. Kan Nabi ini masjidnya sama rumahnya kan dekat. Jadi situ. Kalau sekarang udah jadi masjid rumah kanjeng Nabi ya kan. Nabi sholat maghrib masuk ke rumah. Payu soli maka sholat sebukanya Nabi rokaat ini rokaat. Nabi sholat badiahnya di rumah 2 rakaat. Sumayakulu nolengani kasunganya Nabi bima ing dalam barang yad ukang doa sopo kanjeng Nabi, di antara doanya Nabi setelah maghrib nih badiah maghrib, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini juga bagus dibaca setelah doa tahiyat akhir. Setelah baca tahiyat akhir, sholawat ya, udah selesai. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam. Udah selesai itu, boleh juga dibaca di duduk tahiyat akhir. Allahumma sabit ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, dat kang mulak malik akan hati, wahai Allah yang membolak balikan hati. Makanya kenapa hati itu namanya qulub? Karena bolak-balik. Lihatin hatinya. Kadang sedih, nanti kemudian tertawa, nanti kemudian ketakutan, nanti kemudian itu hati ini bolak-balik. Kadang marah, kadang gembira, kadang sedih. Itu hati terus bolak-balik. Tadi ketawa-ketawa abis nonton si Sule misalkan, nggak lama ada yang nagih, kamu ya kan gitu kan. Itu hati begitu tuh. Habis itu datang ininya kekasihnya, ketawa bahagia. Tuh hati begitu, bolak-balik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, hai Allah zat kang bolak-balik akan hati. Sabit. Moga-moga netepaken Tuhan qalbi ati ingsun ala dinik ke atas agama Tuhan, dan tetap dalam menetapi agama. Karena banyak loh orang yang berubah agama. Itu bahaya, itu namanya murtad. Sehingga benar agama semuanya benar lu. Kalau agama semuanya benar nggak ada murtad dong deh. Loh kalau dari Islam pindah ke Kristen apa namanya? Murtad. Boleh. Itu harus tetap sebagaimana keyakinan ulama-ulama salaf, agama yang benar yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang dikut-ikutan banyak sekarang pendapat orang NU sekalipun pendapat gitu. Ada sebagian. Kita ikut pendapat mayoritas ulama. Wa syekhoni lan ngariwayatkeun sapa syekhoni Imam Bukhari Muslim wa Tirmidzi. Dan juga ini bagus bahasa dulu guru saya kalau mau sholat nih, mau sholat juga baca ya muqallibal qulub sabit qalbi. Saya suka baca itu mau sholat tuh, karena kita minta pengen ditetapkan hati nih, tetap hati kita nih dalam agama Islam. Nah banyak loh orang berubah jadi ikut aliran ini aliran itu ya, madhab ini madhab macam-macam. Iya makanya memang nanti nih
Fitnah ini lebih dahsyat lagi. Sekarang aja udah dahsyat. Kelompok ulama yang ini ada di sini, nanti udah bener-bener gelap kayak gelap. Ya. Kayak dulu nih, zaman perang Jamal, perang Otak kan, pasukan Siti Aisyah, pasukan Sayyidina Ali. Itu di pasukan Siti Aisyah banyak sahabat-sahabat besar. Ini sahabat-sahabat di pasukan Sayyidina Ali. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi itu semuanya benar. Karena sesuai hasil ijtihadnya. Nabi ini enggak, jangan gitu, Siti Aisyah salah atau sebaliknya. Nah, karena sesuai ijtihad. Kalau Nabi ini ijtihad itu asal orang udah sesuai kapasitasnya, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Artinya dibenarkan semua. Asal sesuai ijtihad. An Abi Hurairah sanging sahabat Abu Hurairah. Man utai sapa wong iku sholat lamun sholat sapa man ba'dal maghribi ing dalem salat maghrib. Sita rokaatin ing 6 pirang-pirang rokaat, ini namanya sholat awabin. Jadi begini, sholat sunnah yang dilakukan setelah maghrib, setelah pada maghrib, itu namanya awabin. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari sebelum tidur itu namanya qiyamul lail. Kalau sholat sunnah yang dilakukan malam hari setelah tidur itu namanya tahajud. Itu definisinya begitu. Mau 2 rakaat, mau 5 rakaat, mau berapa? Paham ya? Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam hale ora guneman sopeman, dia nggak bicara. Bima yang dalam barang bayana uma ing dalam antara sita rokaatin. Bisun kalon ele, tidak ngobrol dulu, kemudian sholat, nggak bicara yang jelek. Adilna mangka bandingi opo sita rokaatin lau maringman bi ibadati sinte asrota kalawan ibadah rolas apa nek sanatan taune. Bayangkan sholat 6 rakaat setelah maghrib ya, setelah badiah, dan nggak ngobrol dulu, ngobrol langsung sholat, nggak ngomong sesuatu yang jelek. Kalau zikir nggak apa-apa. Kalau zikir itu pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun. 12 tahun ini lama loh, iya kan? Orang sekolah SMP, SMA 12 tahun udah di sarjana, udah lebih malah ya. 12 tahun. Jadi sholat 6 rakaat deh habis maghrib, laksanain deh ya. Kalau nggak bisa setiap hari ya berapa hari sekali. Wah, ini kan itu pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Luar biasa. Ibadah 12 tahun. Wa Ibnu Nasr lan ngariwatin ae wa roja lan ngariwatin sapa Ibnu Nasr Imam Ibnu Nasr an Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar. Makanya habis maghribnya udah indahnya udah di masjid, nggak usah pulang. Pulangnya nanti di sholat ya, saya habis ini pikir di masjid. Itu di Hadramaut nih orang biasa udah kalau habis maghribnya udah masjid sampai isya berpulang. Dia menghidupkan waktu habis maghrib nih benar-benar waktu yang keramat. Dulu nih kata guru saya nih, waktu habis maghrib dari maghrib ke isya ini kan waktu sebentar, tapi itu waktu penuh berkah. Jangan dipakai buat gak benar. Nonton TV, ya nonton TV maksudnya buat lupa kan, lupa sama Allah. Sayang, jangan. Tadarus Quran apa gitu, hal-hal yang lain. Itu pernah ada orang nih, ya habis maghrib nih selalu menghidupkan waktu di masjid, habis maghrib sampai isya. Suatu hari ini kisah nyata deh. Suatu hari dikasih tahu bahwa barangnya ini dia usahanya ekspor impor gitu ya. Barang di tenggelam di lautan. Sekapal-kapalnya. Ada kabar dari pihak pelabuhan begitu. Wah, kata anaknya, bah kita jatuh miskin udah ini. Kan nggak dibayar, belum karyawan kita harus bayar ini tuh ya kalau barang begitu.
Ya udah mau dikata emang itu musibah ya kan. Dia tetap habis maghrib nggak mau pulang sampai isya. Musibah tetap musibah, ibadah tetap ibadah. Akhirnya ketika abahnya lagi ibadah di masjid, habis maghrib sampai isya, ada telepon anaknya di rumah, ada telepon. Ternyata barang si bapak ini selamat. Bukan itu, salah informasi mungkin. Anaknya seneng, gak jadi miskin ya kan. Oh, itu anak langsung bawa kabar gembira datang ke masjid, kasih tahu abahnya. Kalau ada begitu nama anaknya kira-kira gimana? Seneng apa ngamuk? Adek. Anak Farhan seneng gak jadi miskin. Itu abahnya ngamuk. Kamu anak nggak ada adab, ganggu ibadah orang tua. Kita kan beda pasti satu. Dia nggak ngamuk. Dihukum sama abahnya setahun kamu harus mondok lagi, nggak boleh ketemu abah, nggak boleh lihat wajah abah. Tahun mondok. Ini waktu ini kamu kira abah takut miskin? Ini lebih berharga daripada harta. Mereka lebih menghargai akhirat. Kalau kita kan lebih cinta duit, hubud duit. Iya. Ya beda lah kelasnya kan. Man utai sapa wong ku sholat mun sholat sapa man sita rakaatin ing 6 rakaat. Ya, tadi kan 6 rakaat tuh deh, sekarang 6 rakaat. Riwayat yang lain. Badal maghrib ing saya sholat maghrib, sholat tawabin. Qabla ayat takallama ing dalam sadurunge enta guneman sapa man gupiro. Maka dia ngampura lawan maring man. Apa dunubu khamsina dosa 50 apa nek sanatan taune tuh sholat habis maghrib sholat 6 rakaat sholat sunnah awabin ya. Itu sebelum bicara, maksudnya bicara jelek kayak tadi di atas kan ada bicara jelek. Udah wiridan nggak apa-apa. Sholat 6 rakaat. Sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Maka dia diampuni dosanya selama 50 tahun. Usia belum 50 tahun kan lumayan. Masih ada apa deh? Oh iya. 50 tahun dosa selama 50 tahun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Penting sih. Kalau ini ya alhamdulillah tuh kita masih susuk. Ya orang Jawa masih pulangan ya kan. Kayak orang belum 50 tahun. Ada. Si pulangan tuh. Diampuni dosa selama 50 tahun. Makanya orang-orang salaf Abu Soleh ini sangat menghargai waktu itu. Sangat menghargai. Nggak bisa dibayar pakai duit, nggak bisa dibandingkan dengan harta benda mereka. Ya cuman kita habis maghrib yang manggil ada gorengan. Biasa itikaf di masjid capek isya, batal itikaf loh. Gara-gara gorengan dong apalagi model miliaran loh. Wabnu Nasor lan ngari waktu sopo Ibnu Nasor Imam Ibnu Nasor an Muhammad bin Munkadir saking Muhammad bin Munkadir saking sahabat Muhammad bin Munkadir man utawi sopo wong iku sholat lamun sholat sopo man ma ing dalam waktu bainal maghribi ing dalam antara maghrib wal isya lan isya paina maka satu sholat iku sholatul awwabina salate pirang-pirang wong kang balik maring Allah atau salate wong kang akeh balik maring Allah. Salate wong kang akeh balik maring Allah. Jadi siapa yang sholat di waktu antara maghrib dan isya, setelah maghrib sebelum isya, itu namanya antara maghrib dan isya. Kayak misalkan antara Jakarta dan Cikampek, mana di? Nah itu dinamakan sholat tawabin. Sholatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Abin, orang hebat. Orang kalau dikit-dikit kembali kepada Allah kan orang hebat. Kembali ke laptop aja dapat duit gede, apalagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jadi definisi.
Sholat yang dilakukan setelah maghrib sebelum isya itu namanya sholatul awabin ya. Ini dalilnya tadi. Wa syekhoni lan ngariwayatkeun sapa syekhoni Imam Bukhari Muslim ngariwayatkeun hadis anhu saking Imam Ibnu Munkadir atau Muhammad bin Al Munkadir. Sholat itu kata Muhammad bin Al Munkadir, sholat itu sholat sapa ingsun man nabi nam sarta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ini rakaat ba'dal isya ing dalam sawise isya. Juga aku pernah sholat bersama Nabi 2 rakaat setelah isya. Berarti kalau setelah isya ya ba'diyah berarti. Qala ngandika sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' ini kitab Syarah Muhadzab. 16 jilid dapat berapa ya? Banyak itu. Oh, orang gede itu gede. Oh, 16 jilid kalau nggak salah 16. Jadi Imam Nawawi ini umurnya padahal 40 tahun atau 45, 40. Tapi karangan kita ini banyak. Oh. Belum lagi Syarah Sahih Muslim. Lo Syarah Nawawi An-Nawawi. Banyak kita. Beliau berkata di dalam kitab Majmu, yusanu den sunaken, kata Imam Nawawi nih dalam kitab Majmu. Opo rakaat ini salat rong rakaat qoblal isya'i ing dalam sadurunge isya. Dawu Imam Nawawi disunahkan salat 2 rakaat sebelum isya ya. Di khobarin karena ono hadis, karena ada hadis ya teman-teman. Baina kulli adzana ini iku ing dalam antara saben-saben adzan salatun utai salat. Nabi berbicara secara umum di antara 2 adzan nih ada salat. Antara 2 adzan. Berarti kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Adzan maghrib dengan adzan isya. Berarti kan sebelum adzan tuh antara, ya kan? Itu ada sholat. Makanya kata Imam Nawawi, karena ada hadis tadi, di antara 2 adzan itu ada sholat. Makanya disunahkan sholat 2 rakaat sebelum isya. Kan habis itu nanti adzan isya. Paham ya? Itu dalilnya. Wa qala lan ngandika sapa Imam Nawawi aidon halemalih fi dalam kitab Majmu'. Juga Imam Nawawi berkata lagi dalam kitab Majmu', yajibu wajib fi sunati zuhri dalam sholat sunah zuhur apa ta'inu menentukan ta'in menyebutkan qabla zuhri. Sholat sholli sunatan qabla zuhri. Ta'in. Bilati kalau sholat qabla kang dalam sarung zuhur alati atawa sholat dalam sawise zuhur. Kenapa? Karena kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wajib, bukan sunnah, wajib ditakyin. Disebutkan qobliyah. Qobliyah zuhur. Atau kalau ba'diyah zuhur. Wa ilam yu akhir senajan orang akhirakan sapaman al muqaddimata ing salat kang dingini al muqaddimata ing salat kang dingini wa kadalan iku kaya iki wajib kullu sholatin utai saban-saban salat la kang iku kade salat sunnatun utai salat sunnah qablaha kang ing dalam sadurunge salat wa sunnatun lan salat sunnah ba'da kang dalam sawise salat. Jadi kalau setiap sholat di situ ada ba'diyah, ada qobliyahnya, kita nggak cukup cuman usolli sunata zuhri, usolli sunata maghribi ya. Tapi kita harus menyebutkan qobliyatan atau ba'diyatan. Ta'in ya. Kenapa? Karena supaya beda antara qobliyah dan ba'diyah. Wa akhraja wa Abu Daud wa akhraja lan ngariwatkeun sapa Abu Daud Imam Abu Daud Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abi Ayyub saking sahabat Abi Ayyub Al Ansori al witru utai salat witir iku hakun hak. Ada yang mengartikan hakun itu wajib ala kulli muslimin atas saban-saban orang Islam. Karena
sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya adalah witir. Kenapa witir? Karena witir itu ulama hilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kita sunnah menurut pendapat kita Safiyah. Tapi ada ulama mengatakan wajib. Makanya salah satu sholat sunnah yang jangan kamu tinggalin adalah witir. Boleh bisa misal kalau malam suka langsung tidur bisa. Kalau kuat ya malam nggak apa-apa. Kamu hakun hak ala kulli muslimin ing atas saben semono Islam mengartikan hakun itu wajib. Paman makote sapa wong iku ahaba lamun demen sapa man ayutira ing yen gawe tir sapa man. Biomsin kalau 5 rakaat fal yafal. Maka becik agoy sapa man. Siapa yang seneng witirnya 5 rakaat silahkan laksanakan 5 rakaat. Kemudian waman dari sapa wong ku ahaba lamun demen sapa man. Ayu turun tawitir sapa man. Bisa lasin kalau telu rakaat fal yafal. Maka becik agoy sapa man. Siapa yang seneng witirnya itu 3 rakaat laksanakan. Waman utai sapa wong iku ayu tiro yen tawitir sapa man biwahidatin kalau sarokat itu rakaat fal yafal. Maka becik agawe sapa man silakan laksanakan. Walaupun kalau menurut imam yang lain witir ini minimal 3 rakaat. Kalau Imam Syafi'i witir minimal 1 rakaat. Sholat yang 1 rakaat ya witir doang. Kalau nggak ada. Ya. Silahkan ini Nabi enak. Kamu seneng witir 5 rakaat silahkan laksanakan. 3 rakaat laksanakan. 1 rakaat silahkan laksanakan. Artinya penting pelaksana ini. Ngaji witir ini tuh witir enggak iya loh ya maksudnya laksanakan udah ngaji laksanakan itu karena Nabi bukan siapa yang seneng witir 5 rakaat laksanakan kalau bukan tinggalkan kan fal yafal laksana siapa yang seneng witirnya 3 rakaat laksanakan siapa yang seneng 1 rakaat laksanakan tinggalkan ini gak pas gak sesuai hadisnya. Wal Baihaqi lan ngariwatkeun sapa al Baihaqi Imam Baihaqi wal Hakim lan Imam Hakim. Dawuh Kanjeng Nabi awtaru witira sapa sira kabeh bi khamsin kalau 5 rakaat. Salat witirlah 5 rakaat. Aw sab'in atawa 7 rakaat. Ganjil satu itu ganjil. 5 atau 7. Autisin atawa sang rakaat au ida syarota atau 11 rakaat. 11. Hanya yang kata orang itu tarawih 11 itu dalil sholat witir. Witir rakaat. Nabi witirnya 11. Jadi ada riwayat Nabi ini sholat malamnya ada yang mengatakan 11 rakaat, nggak pernah bertambah. Ada yang mengatakan 13. Nggak ada kalau lebih dari itu. Kata Imam Haddad dalam kitab Rizal nggak ada kalau lebih dari itu. Jadi nggak sampai 100, enggak itu paling banyak. Cuman kan Nabi berdirinya lama. Wah, panjang bacaan surat. Wa muslimun lan ngariwakeun sapa muslimun Imam Muslim. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Jabirin sang sahabat Jabir bin Abdullah. Man utai sapa wong iku khofa lamun wedi sapa man. Allah yaku menyenta ora tangi sapa man akhirul laili ing akhir wengi. Siapa yang wedi maksudnya khawatir malam enggak bangun. Ya kan? Tahajud Tapi kalau main bola bangun terus ya. Tapi kalau witir khawatir nggak bangun. Kalau kamu khawatir nggak bangun di malam hari, pal yutir maka becik witir sopoman awalahu inal kawitane lel. Ya udah witirnya di permulaan malam artinya setelah isya. Mbak dia witir. Daripada nanti dari malam aja. Dari malam enggak, awal malam enggak. Loh, akhirnya sia-sia sayang. Jadi Nabi ini indah ya. Kanjeng Nabi kalau kamu khawatir nanti di malam hari nggak bisa bangun, ya udah witirnya bis ba'da isya. Artinya ini Kanjeng Nabi pengennya kita melaksanakan apa enggak?
Iya kan? Bayangin aja Nabi bahasanya kan gitu. Kalau kamu khawatir lu malam hari nggak bangun, nggak apa-apa. Sholat witirnya habis isya. Waman utai sapa wong ikut toma alam ikut toma. Lamun ngarep-ngarep sapa man, harapannya kuat. Dia punya harapan yang kuat. Ayah kumayen tatangi sapa man akhirahu inam akhir lail. Tapi dia nih harapannya kuat. Dia memang udah biasa. Jam 2, jam 3 udah bangun. Nah, kalau begitu modelnya harapannya kuat, pal yutir maka becik witir sapa man akhirul laili nam akhir wengi. Ya kalau begitu witirnya nanti di akhir. Ya, akhir malam sebelum subuh. Mantap. Ini kan Nabi tetap ngasih pilihan. Kalau kamu nggak bisa, biasanya bablas tidurnya. Yaudah. Ada lagi yang model sholat nih malam tahajud witir subuhnya enggak. Oh, bangunnya jam 7. Fa inna sholata akhir laili maka satune sholat di akhir wengi iku masudatun den tekani pirang-pirang malaikat karena sholat di akhir malam itu disaksikan para didatangi para malaikat artinya hebat nih luar biasa. Jadi kalau Abdul ya Abdul malam. Cuman kan kita khawatirnya malam enggak. Awalnya udah di awal malam. Sahabat Abu Bakar ini kalau itu ini bisa. Kalau Umar malam dari malam. Umar. Diadukan dua-duanya katakan ini bagus. Sahabat Abu Bakar saking hati-hatinya takut ada satu malam yang kebablasan. Ya kan? Malam kan kadang-kadang kebablasan. Ada. Ya kan? Kadang-kadang mungkin capek apa kebablasan. Kalau Sayyidina Umar juga dipuji yang itu dari malam. Kalau kau harapannya kuat, kau selalu bang. Harapannya kuat. Karena memang kalau orang benar-benar pengen selalu witir, harapannya kuat. Dan kita kan kayak pengen ya enggak. Pengennya aja belum tomaa gitu loh. Iya kan? Ya ngaji sholat itu kayak biasa aja deh. Ya itu kepengennya belum ini beda kayak orang haus gitu ya main minum wadzalika utemukon mukono akhir lail iku abdulu lewi utama salat itu deh abdul karena memang tantangannya pun lebih berat tidur bangun tidur harus bangun Wanasa ilan ngariwatkeun sopan nasa Imam An-Nasi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Suilat dan pirsani teh ditanya ditaros. Sopo Aisyah tu ibu Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha bi Aisyah kalon disujuji. Karena ono opo kelakuan. Iku yutiru witir sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Siti Aisyah, Nabi ini kalau witir bacaannya apa? Nah, witir. Kalau tulis Fatihah ini baca surahnya apa? Ditanya Siti Aisyah. Kan yang tahu Siti Aisyah. Orang Nabi witirnya di rumah, ya kan? Qolat kandika sopo Siti Aisyah atau menjawab karena ono sukanya Nabi iku yakra'u baca sukanya Nabi pil ulang nomor rakaat kang kawitan Nabi ini di rakaat yang pertama maksudnya setelah Al-Fatihah bisa bihisma rabbikal a'la kalawan baca surah sabihisma rabbikal a'la surat apa nih namanya di Al-a'la wa pisan niatilan dan merokatkan kami bido bikul ya ayuhal kafirun kalau surah kul ya ayuhal kafirun wa pisalisati lan ing dalam merokatkan kami itu lu bikul huwallahu ahad kalau surah kul huwallahu ahad wal muawwidatain dan surah falaq bin makanya kita kalau witirnya 3 rakaat itu baca surahnya karena Nabi begitu ya begitu 3 rakaat Siti Aisyah ditaros Nabi ini kalau malam witir baca surahnya epe hanya kata Siti Aisyah Nabi ini witir rakaat pertama setelah Fatihah baca Sabihis rakaat kedua kul rakaat ketiga
kulhu ama kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Wa yusannu lan den sunaken opo ayak rayan tamaca sapa man pikulin ing dalam saben-saben siji min ulal witri saking rokat kang awal loro salat witir bil ikhlasi kalawan salat ikhlasi kawan surah ikhlas. Ada lagi riwayat disunahkan orang setiap baca di setiap rokaat, 2 rokaat yang pertama baca surah al-ikhlas. Wa Abu Daud dalam ngarikan sopo Abu Daud Imam Abu Daud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab an Ubay bin Ka'ab sang sahabat Ubay bin Ka'ab kolangan dikasih sopo Ubay bin Ka'ab karena ana sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida salaman nalikane uluk salam sapa kanjeng Nabi pil witir dalam salat witir kala maka ngandika kanjeng Nabi atau dawuh kanjeng Nabi Subhanal Malikil Kudus. Makanya kita habis itu doanya itu. Ini riwayatnya. Nabi ini setiap habis salam salat witir maka Nabi baca Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Maliki ay usabihu Subhanal Maliki. Nyuciaken sapa ingsun kalawan masucine pangeran kang ratoni Al Kudusi kang maha suci. Al Maliki kang kang miliki atau boleh al maliki kang nguasani atau kang ngeratoni al kudusi kang maha suci. Seberapa kali bacanya? Salah sama rotin kalau untuk pirang-pirang ambalan 3 kali. Nah, kita kan kalau terawih gitu ya. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus 3 kali. Ini riwayatnya. Yarfa'u hale bantarakan sapa kanjeng Nabi bisa lisatin nama ambal kami dulu sawata ing suaran kanjeng Nabi. Di hitungan yang ketiga Nabi kencangkan suara. Imam tarawih sok dikencangkan. Subhana malikil kudus ya. Subhana malikil kudus. Wa huma lan ngariwayatkeun sapa Abu Daud dan Tirmidzi huma tasnya. An Alin sang Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yaqulu ngandika semuanya Nabi fi akhiri witrihi ing dalam akhir witir kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min kala usisanan alaika anta kama asnatul baca. Kadang ini suka disambungnya sama ini. Allahumma suridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebetulnya ini banyak. Ya enggak apa-apa itu juga. Banyak yang baca gitu. Jadi Nabi setelah witir baca juga doa ini. Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku a'udzu nyun kaburak sapa ingsun. Biridhoka kalau ridho Tuhan min sakhatika sang Tuhan ya Allah aku berlindung kepada engkau dengan ridhomu berlindung daripada murkamu berlindung kepada Allah dengan ridhonya daripada murka wa bimu apa tigalan kalawan selamat Tuhan min uqubatika lang saking siksa Tuhan dan aku berlindung kepada Allah dengan keselamatan dari Allah berlindung daripada siksanya. Wa udulah nyun kaberksa sapa ingsun bikalawan Tuhan mingka sang Tuhan dan aku berlindung kepada engkau aku berlindung dengan engkau daripada siksamu. Tetap berlindung kepada Allah ya kan, dari siksanya juga berlindung kepada Allah. La usi ora bisa ngitung sapa ingsun sanaan ing pengalem alaika ing atas Tuhan saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan maka kita sadar maka kita katakan Nabi mengatakan la usi sanan alaika aku tidak bisa menghitung pujian atas engkau karena nikmatnya pun tidak terhitung. Anta ya Tuhan kama asneta kaya oleh ngalem Tuhan ala nafsi yang atas dat Tuhan sebagaimana Allah memuji kepada zatnya.
Ahmadu ay wa akhraja Ahmadu lan ngarugiun sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah mantai sapa wong iku hafazo lamun ngareksa sapa man ala sub'atid duha ala sabah ing atase rong rakaate salat duha sab'ati duha. Siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha upirat maka den ngampura apa zunubu pirang-pirang dosa neman wa ingkanat senajan ono apa zunub iku misla jabadil bahri madani untuk pesegoro maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dosanya sebanyak busa di laut diampuni sholat duha. Makanya kalau sholat dua rakaat nih buat pengampun dosa. Kalau sholat duha kok saya rezeki ini kamu berapa rakaat sholat duha? Ya dua beda untuk ampunan dosa. Ya. Wa Abu Syekh lan ngariwatkeun sapa Abu Syekh Imam Abu Syekh an Anasin saking sahabat Anas. Rakaatani utai salat rong rakaat minad duha saking salat duha. Ikut tak dilani bandingi apa rakaatane. Inda Allah ing dalam mungguhe Gusti Allah bihajatin kalawan ibadah haji wa umratin lan ibadah umrah mutaqabilataini kang den terima karone salat duha 2 rakaat itu sebanding di sisi Allah nih dengan haji dan umroh yang diterima haji dan umrohnya. Salat duha ya. Tapi gak boleh saya udah salat duha kan sebanding sama haji dan umroh berarti saya udah gak wajib haji lagi. Ya wajib kalau ketika kita mampu tetap wajib. Ini kan bahasanya sebanding itu tidak sama. Wasamweh lan ngareun sapa as-samweh Imam Samweh an Sa'din saking sahabat Sa'ad man utai sapa wong iku sabah lamun nglakoni sapa man subhatal duha ing salat sunah duha haulan ya benar ing dalam mangsa setahun. Ya. Haulan dalam masa setahun, muhawwalan kang liwat setahun. Sholat duha terus ya sampai setahun. Bahkan udah lewat setahun masih tetap sholat duha. Kutiba maka den tulis lau maringman opo baro atun lebaran minan nari neraka. Maka dicatat bebas dari api. Ini sholat duha pun termasuk sholat yang apa orang-orang ulama di luar sono Wahabi itu banyak tahun bukan setahun sekali loh satunya setiap hari udah lewat setahun maksudnya loh bukan setahun sekali. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa Tabrani Imam Tabrani an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah nih saking dahsyatnya salat duha. Inna fil jannati satamna iku ina surga lawang. Pintu duha sampai di surga ini ada pintu-pintu duha kan ada 8 pintu. Itu pintu duha ini yang khusus masuk ke pintu duha orang-orang yang ahli duha.
Yang enggak ahli duha nggak bisa masuk ke situ, ditutup, ada penjaganya malaikat. Nanti kalau ahli duha udah pada masuk semua, tutup khusus. Nah, Pak malaikat, saya juga ahli duha, boleh, asal ada buktinya, ya kan? Si malaikat tahu. Ada. Bisa. Itu kan saking hebatnya sholat duha sampai punya pintu sendiri. Orang hafal Quran hebat loh, tapi nggak ada pintu orang hafal Quran. Ada pintu royan, pintu seger. Itu khusus orang-orang ahli puasa. Puasa tuh misalkan bisa masuk ke situ. Udah orang ahli puasa masuk, tutup. Ada apa pintu jihad bisa bililah orang mujahid. Nah, mujahid khusus yang masuk. Kira-kira masuknya nih ke pintu doa. Penyanyi aja salah kuah. Pak Iza jadi sapa munadin malaikat kang tukang memanggil, ada panggilan malaikat. Pengumuman gitu ya. Teater dua telah dibuka gitu deh. Maksudnya pintu surga, lo pintu surga. Aina kata malaikat, aina iku nam di Allah dina tong akeh kanu kang ono sabaladina. Yudimuna kang padang langi sabaladina ala salat duha, ingata saya salat duha. Ada panggilan. Di mana orang yang selalu istiqomah salat duha, kontinu salat duha. Nanti langsung kami wahai para malaikat. Dipanggil khusus, ada panggilan. Hada utawi iki duha iku babukum lawang surga kabeh. Ini lu kata malaikat pintu kamu. Udah ayo masuk surga tuh, lihat pintu surga. Padhuluhu mangka manyinga sama surga kabeh hu ing bab birahmatillahi. Kamu masuk kamu ya. Allah. Khawatir nanti pintu ini kita nggak bisa masuk, pintu itu. Oh, ternyata lewat pintu duha. Padahal kan bisa lo mau kerja bangunan sebelum berangkat ke bangunan jinya doa heula. Iya bisa, mau kerja di kantor, mau kerja di manapun bisa. Rezeki babari. Di akhirat udah disediakan pintu khusus. Orang-orang eksekutif punya pintu sendiri. Iya kan? Nanti nongkrong aja di luar nunggu siapa yang ini belum tentu ketemu, ya kan? Oh ada Haji, Jiji Miluji. Wadelami wa rojalan ngariwatin sapa Delami Imam Ad-Delami an Abdullah bin Jarod sang Abdullah bin Jarod al munafiku. Nabi lu ya, bukan enggak, saya bukan nyinggung, ini di kitabnya aslinya, ya kan Ji, asli kan? Ini tahu kanjeng Nabi, orang munafik ini enggak sholat duha. Ini ya koreksi masing-masing aja, koreksi masing-masing, nyinggung ini di kitabnya emang begini. Wala yakra'u lan orang baca sapal munafik. Kul ya ayyuhal kafirun surah kul ya kafirun. Orang munafik ini nggak mau baca surah kul ya kafirun. Mungkin kayaknya nyinggung mungkin. Ya. Tuh, orang munafik nggak sholat duha dan nggak baca surah al-kafir.
Makanya sholat duha lu ya. Khawatir kita termasuk golong. Karena ini Nabi yang dahulu, orang munafik itu enggak sholat duha. Ya, itu loh, iya. Lu khawatir lu gitu. Ya, mulai apalagi udah tahu ilmunya kok nggak sholat juga. Khawatir. Saya nggak memponis, bukan. Saya nggak berani memponis. Wah, saya khoni. Oh, sholat duha doanya harus terkenal itu. Udah terkenal deh. Wah, saya khoni lan ngariwatkeun sapa Imam Bukhari lan Muslim an Ummi Hani saking Ummi Hani. Milihnya Nabi. Radhiyallahu anha qalat ngandika sapa Ummu Hani. Anan Nabi satu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dakhala melebat kanjeng Nabi. Baiti ing umah ingsun. Kata Ummu Hani karena masih pamila sama Nabi. Nah kata Ummu Hani, Nabi ini masuk ke rumahku, rumah Ummu Hani. Yauma fathi Makkah, yauma fathi Makkah ing dalam dinane kabedai kota Mekah. Ketika hari Fathu Makkah. Fakta salam maka adus sapa kanjeng Nabi. Wah, salat sapa kanjeng Nabi. Sama ne rakaatin ing 8 pirang-pirang rakaat. Maka orang ningali sapa ingsun salat ing salat qattu babar pisan akhofa kang leuwih enteng minha katimbang sama ne rakaatin ora annahu goro anahu saliyane satu kanjeng Nabi ku yutimu nyempurnakan kanjeng Nabi, nyempurnakan kanjeng Nabi aruku yang ruku wa sujudan sujud wa dzalika utama kono sama nia rakaat salat rakaat itu ikut duha salat duha. Nabi di rumah Ummi Hani di Mekah waktu Batu Mekah kan Nabi udah di Madinah kan, waktu Batu Mekah Nabi masuk ke rumahnya Ummi Hani, Nabi mandi, Nabi wudu, Nabi sholat rakaat. Kata Ummu Hani, aku tidak melihat Nabi sholat seringan itu, maksudnya apa nggak lama, sholatnya nggak lama, tapi tetap ruku dan sujudnya sempurna. Nggak, ya normal dah, nggak lama. Dan sholat 8 rakaat. Pakai sempurna. Walaupun ada hilaf ya, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan yang ininya 8. Paket 4 rakaat atau 6 rakaat silakan. Paket hematnya 2 rakaat. Yang enggak ada kurang dari 2 rakaat itu. Wa Ibnu Hibban lan ngariwayatkeun sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban an Uqbah bin Amir saking sahabat Uqbah bin Amir. Sholata sapa sira kabeh rakaatai duha ing salat rong rakaat duha. Salatlah kamu 2 rakaat duha bisurataihima kalawan surah loro wasamsi wadduha dengan wadduha kalau 2 rakaat bacanya ya. Rakaat pertama setelah Fatihah baca wasamsi wadduha. Rakaat keduanya surah wadduha. Sampai ada surah tersendiri wadduha. Penting salat duha. Wa warada lan tumeka mi'ata marrah 100 kali. Robidu pangeran ingsun ikfir muga-muga ngapura Tuhan li maring ingsun ya Allah, ampunilah dosaku, dosa banyak. Watub lan muga-muga nerima taubat Tuhan alih ngatas ingsun dan terimalah taubatku ya Allah. Innaka satemene Tuhan antaya Tuhan iku at-tawwabu dat kang akeh nerima taubat. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang senang menerima taubat. Al-Ghafuru turdat kang akeh ngampura, yang banyak mengampuni dosa. Berapa kali bacanya? Mi'ata marratin, 100 kali.
Di sholat duha tuh baca itu 100 kali, baca doanya itu. Wa muslimun dan ngariwatkeun sapa muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah sang sahabat Abu Hurairah Abdulus sholati utawi leuwih utamane salat yang paling utama ba'dal fardhatin dalam sawise salat pad Abdul salat setelah salat 5 waktu adalah salatul lail qiyamul tahajud ya. Wah, delami langarkeun sapa delami ma delami an Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah. Rakaatani utawi salat rong rakaat, 2 rakaat doang. Heeh. Fi jawfil lailing dalam tengah malam. Iku tukafironi bisa ngelebur opo rakaatani al khotoya yang pirang-pirang kelip. Ini orang misal apa diponis misalkan 8 tahun penjara, ya kan? 8 tahun. Bisa loh. Itu 8 tahun penjara diponis bisa jadi batal, jadi bebas dengan sholat 2 rakaat pada sholat semua. Ya, misalkan narapidana. Begini tapi nanti di akhirat balasannya. Misalkan di dunia orang diponis sama hakim 8 tahun penjara, suruh sholat malam 2 rakaat bakal diponis bebas. Kira-kira sholat apa? Sholat semuanya. Wa Ahmadu lan ngariwatkeun sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Bilal saking sahabat Bilal bin Rabah. Dau kanjeng Nabi alaikum netepana sapa sira kabeh bi qiyamil lail kalawan qiyamul lail. Tetaplah kamu qiyamul lail, salat di malam hari. Pokoknya salat habis Isya sampai sebelum subuh. Dilakukan apa? Sebelum tidur, enggak qiyamul lail ikudak busolihin. Pengadatane tradisine bilang soleh. Jangan ngaku soleh ketika tidak mengikuti tradisinya orang soleh. Tradisi orang soleh itu sholat malam. Wah enak habis ngaji di sini di rumah wudhu dulu ya pas udah sholat. Jadi tetaplah kamu melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Karena qiyamul lail itu tradisinya orang-orang soleh. Tradisi orang Sunda nih begini-begini kita nggak ngikut, nggak diaku loh jadi orang Sunda, iya kan? Kalau kamu nggak ngikut tradisinya, loh, kita pengen diaku jadi orang soleh, kok nggak ngikut tradisinya, yang nggak diaku. Makanya sempetin walaupun cuma 2 rakaat, karena itu tradisi. Tradisi itu apa? Kebiasaan biasanya. Qoblakum ing dalam sadurunge surah kabeh. Orang-orang soleh yang sebelum kamu begitu tradisinya. Kamu mulai ibadah ngapar ilaullah alaman kepada Allah. Siapa yang nggak senang dekat sama Allah? Tuh, kalau senang pengen dekat sama Allah, ya mulai. Kan karena itu Nabi yang menyatakan itu adalah qurbatun Allah. Wa manhatun lan kang nyegah anil ismi saking dosa, qiyamul yang mencegah dari dosa. Lo kalau nggak qiyamul coba aja settingan EP, iya kan dosa ya dek dosa malam nggak tidur kirain tadarus Quran qiyamul itu tapi kamu qiyamul tercegah dari perbuatan dosa. Manhatun anil dulu mungkin belum ada HP belum nih ngapain malam-malam dosa EP gitu ternyata sekarang ya kerja jawab sudah ya dulu bisa orang dosanya mungkin nonton apa ya lartancap apa pacaran apa gitu sekarang dosa banyak ya HP wa mukaffiratun kang ngelebur li sayiati maring pirang-pirang keelean dan itu qiyamul itu tuh
kang nolak lidah maring penyakit anil jasad saking jasad, dan yang menolak penyakit dari tubuh. Kalau pengen tubuhnya selalu sehat, ya mulai sehat terus. Tapi kalau dokter yang nyaranin jangan makan yang nurut, lu Nabi yang nyaranin dari turun. Emangnya dokter lebih hebat apa dari Nabi? Ya kan? Katakannya Nabi. Ini luar biasa loh, ini menolak penyakit dari tubuh kita, tertolak. Wabnu Nasor an Hisan bin Atiyah mursalan rokatan yarkauhuma ibnu Adam fi jabil lail al akhir khairun law minad dunya wa ma